Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Faiz dengan NRP 15 2021 125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan ketiga praktikum teknik multimedia, yaitu pertemuan 3 multimedia interaktif max time akhir, yaitu mahasiswa mampu membuat aplikasi multimedia interaktif asinkronus dengan menggunakan max time di akhir. Apa itu max time di akhir? Nah, max time di akhir itu artinya itu ketika ada max time. Nah, ini yang di belakang ini max time yang garis lurus ini. Nah, apabila ada garis lurus ini, nah misalnya kita memakai timeline tree yang ini, ini kan garis lurus ini yang dinamakan max time di akhir atau timer gitu. Nah, ini garis lurus ini adanya itu di gambar dan video. Artinya ketika button C1 ini ditekan, ini kan tetap akan muncul teks, gambar, video gitu. Nah, kita lebih berfokus pada gambar dan video karena di belakangnya ada max timernya. Ketika tombol C1 ditekan, otomatis akan muncul gambar video. Nah, dengan selang dari 0 sampai 10 detik, apabila user atau pengguna tidak menekan tombol button C3 dan C4, tetapi sudah menekan tombol C1, otomatis gambar dan video ini akan berhenti secara otomatis pada detik 10. Itu artinya apabila si user atau pengguna tidak memencet atau menekan tombol buttonnya, tetapi durasi waktunya sudah memenuhi atau sudah habis, maka otomatis gambar atau video atau bisa teks atau musik apapun itu bisa meng-close sendiri ketika sudah pada waktu detik 10. Kemudian lanjut ke timeline tree untuk tugasnya. Nah, ini tugasnya itu buat media interaktif dengan menggunakan timeline tree di bawah dengan menyesuaikan fungsi dari setiap button. Nah, ini timeline tree-nya itu nanti berarti artinya itu tetap ada 4 layer. Layer atas itu musik, terus bawahnya itu ada layer gambar, ada layer teks, ada layer video. Kemudian layer musik dan layer gambar ini akan otomatis berjalan gitu ketika kita merun programnya. Kemudian, nah di belakang ini ada max time atau max timernya. Ini berarti artinya semuanya itu dipakai menggunakan max timer. Nah, ketika musik atau gambar ini udah jalan ketika kita ngerun, tetapi user atau pengguna tidak memencet tombol C2 dan C3, dan waktu sudah melewati 10 detik, otomatis musik dan gambar ini akan menge-close. Begitu pula pada teks dan video, tetapi teks dan video ini dimulai ketika kita menekan tombol button C1 ini. Tidak langsung ketika kita run gitu, tidak akan langsung muncul teks dan videonya tersebut. Dan sama seperti yang musik gambar, akan berakhir ketika sudah sampai detik 10 detik. Otomatis tag video ini akan keluar dengan sendirinya. Ya, apabila ingin menge-close sebelum detik 10 juga bisa. Kita user akan meng-close dengan menekan tombol C4. Dan lanjut ke
project yang telah saya buat. Nah, ini project yang telah saya buat. Seperti pada modul, ada layer background, video, teks, gambar, musik, pattern, dan action. Kemudian di sini ada video, kemudian di sini untuk teks, kemudian di sini ada gambar, poster. Ini ada pattern, ada pattern C1 untuk show video dan teks, C2 untuk mute musik, C3 untuk hide gambar atau posternya, C4 untuk stop video dan hide teksnya. Kemudian lanjut ke codingan. Menuliskan codingannya. Nah, ini codingannya yaitu seperti biasa, awal-awal kita membuat stop dulu untuk menghentikan di frame 1 dan import library yang dibutuhkan seperti library sound channel, timer, event, untuk waktu max timernya, dan membuat buat timer, variable timer. Nah, ini ada dua, timer 1 dan timer 2. Kenapa ini 10.000? Karena ini saya kan disuruh membuat 10 detik gitu kan. Nah, 10 detik ini sama dengan 10.000 milisecond. Terus kemudian lanjut video visible false. Nah, artinya ini menyembunyikan video. Nah, kemudian untuk menghentikan video, ini untuk menampilkan poster, dan ini untuk menyembunyikan teks. Kemudian membuat variabel load text. Nah, ini untuk menempatkan file txt-nya, kemudian di load. Nah, load text ini untuk event untuk load dari teksnya. Kemudian membuat load file txt-nya. Nah, ini namanya filenya kan synopsis.txt. Nah, synopsis.txt ini disimpan satu folder barengan dengan tugasnya gitu. Nah, ini sinopsis. Ini kita panggil dan membuat fungsi atau function memasukkan teks ke dalam komponen tekstur. Fungsinya load, kita ambil dari ini load yang ini ya, sinopsisnya, kemudian tampilkan teks kemudian event target data, dan tampilkan teks tersebut. Kemudian membuat variabel background. Nah, ini variabel backgroundnya kita membuat new background untuk variabel untuk file musik, dan ada variabel audio sound channel, new sound channel untuk variabel untuk library dari sound channel tersebut, dan untuk memutar musiknya ini audio kemudian background 1.play untuk memutar musik tersebut. Nah, kemudian kita panggil nih timer 2. Nah, timer 2 kita sudah membuat memvariabelkan. Nah, ini menambahkan event timer. Nah, timer 2 ini start. Nah, ini untuk menjalankan timer yang kedua. Fungsinya yaitu max time, event, timer event, void. Nah, kemudian di dalamnya ada timer 2 atau timer 2 stop. Nah, untuk menghentikan timernya kan udah menjalankan timer atau memulai timer. Dan di sininya untuk menghentikan timer. Nah, untuk menghentikan timer ini kan sesuai timeline yang tadi. Awalnya itu kalau nggak salah itu kan, nah ini untuk musik dan gambar. Jadi kita stop dulu dari musiknya dulu, kemudian gambarnya atau poster. Kemudian membuat pattern untuk C1-nya. Nah, ini untuk C1 event ini, kemudian ini C1, membuat function C1-nya. Nah, di C1 ini, di tombol C1 ini kan ada teks dan video. Nah, teks dan video ini awalnya kita tampilkan dulu ketika kita sedang
menekan tombol C1 ini kan video visible 9 true. Nah, ini artinya menampilkan video. Mendisplay untuk memutar, dan teksnya jangan lupa ditampilkan juga. Kemudian nah ini kan ada ini max time ini kan. Max time ini kan yang pertama tadi max timer 2. Nah, ini untuk max timer satunya. Kemudian kita membuat timer 1 at event listening max time. Menyalakan event timer. Nah, timer 1 start ya, menyalakan timer yang pertama. Dan fungsinya max time bersama yang tadi. Kemudian isinya timer 1 stop untuk menekan timer. Nah, isinya untuk teks dan video. Nah, kan video visible false. Nah, untuk menyembuhkan video, kemudian videonya di stop atau menghentikan. Kemudian menyembuhkan teks, kemudian menghentikan dari audionya atau musik, dan menyembuhkan poster atau gambar. Kemudian membuat button C2. Button C2 ini untuk apa? Ini C2 ini untuk menghentikan musiknya. Nah, kita membuat function C2. Nah, ini kan audio stop untuk menghentikan musik. Kemudian lanjut C3. Nah, button C3 ini fungsinya untuk apa? Ternyata untuk menghentikan dari gambar tersebut atau poster. Tinggal kita maksudnya fungsinya poster visible false untuk menyembunyikan gambar. Kemudian terakhir untuk button C4. Nah, button C4 ini apa? C4 ini untuk menghentikan dua ini, teks dan video. Nah, kita membuat fungsinya video visible sama dengan false untuk menyembunyikan videonya, kemudian video stop untuk menghentikan video, dan teksnya kita visiblekan false untuk menyembunyikan teks. Nah, itu penjelasan codingan. Kita lanjut ke demonya. Awal-awal itu kan musik dulu. Nah, musik dan poster ini sudah menyala ketika run sesuai timeline musik dan gambar. Nah, kemudian pada detik 10 akan berhenti sendiri. Nah, tadi sudah berhenti sendiri. Nah, kemudian kan ini gambar poster ini menghilang. Coba kita ulangi. Nah, 9, 10. Nah, artinya udah hilang, musik hilang, kemudian poster hilang. Kemudian yang kedua itu tombol ini dulu, mode music dulu ya. Kita cobain yang C2 dulu. Nah, jalan tombolnya. Dan kita sembunyikan dari gambar ini. Nah, tadi kan udah 10 detik, ulangi dulu. Gambar kita hide kan. Tombol C2 dan C3 ini aman. Kemudian lanjut ke tombol show ini ya, show C1 ini, show video dan teks. Nah, klik. Menghilangkan, oke. Kemudian yang terakhir ini misal tombol C1 ini kita nyalakan, kemudian saya tidak akan mengakhiri tombol C4 ini. 10 detik akan menge-close. You got a problem here, guy? Nah, ini kan. Kemudian kita run semuanya ya. Jadi kita run tapi tidak menekan tombol ini, tombol akhir. Jadi dari 10 detik itu keluar semua. You got a problem here, guy? Kenapa gambar dan musik keluar terlebih dahulu? Karena
tadi itu ada delay beberapa detik untuk menampilkan untuk menekan tombol C1 ini. Jadi ada delay beberapa detik. Nah, mungkin sekian penjelasan dan demo tentang tugas 3, yaitu tentang max time atau timer ya. Apabila banyak kekurangan atau ada kesalahan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.